Ketua RT 11 Riang Prasetya mengaku sudah memperingatkan warga dan pemilik ruko sejak tahun 2019 lalu. Ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channelnya Kang Toha, update berita viral seputar Indonesia. Nah, hari ini saya akan update tentang berita yang lagi viral di TikTok, yaitu keberanian Bapak RT yang berani menertibkan para oknum-oknum yang melanggar aturan negara. Lah kok bisa-bisanya saluran air kok ditutup, nggak dikasih saluran air ini kalau terjadi banjir, penyumbatan sampah, bagaimana? Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya taat akan aturan dan juga harus disiplin. Langsung saja kita simak video berikut. Udah jelas, ruko tersebut nutupin saluran air. Sekarang kenapa malah jadi demo nurunin RT? Mana demonya kocak, penuh dengan canda tawa. Pemilik ruko bilang pembangunan jalan dan juga saluran air dibiayai oleh mereka. Terus kalau udah keluar biaya langsung jadi hak milik. Jalan tol sama jalan raya juga dibiayai pakai pajak kita. Tapi tetap aja milik negara. Baru keluar biaya bukan berarti bisa seenaknya. Kemarin kan saluran air yang ditutup, sekarang gantian rezeki mereka yang ditutup. Jos gandos. Yang tak salut mental Pak RT ini udah kayak ember karet tahan banting. Padahal yang dihadapin dewa judi semua itu. Kayak ngerti penutupan saluran air emang tujuannya buat nyari rezeki. Tapi tetap ada aturan yang harus ditaati. Kalau nggak taat berarti... Ini sempat viral nih Pak di TikTok beberapa hari lalu terkait dengan ruko yang mengambil lahan untuk umum. Ini gimana Pak pendapatnya dan tindak lanjut dari Pak RT ini bagaimana? Yang pasti begini, saya selaku RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, itu kan sudah jelas adanya pelanggaran di mana saluran air dan bahu jalan adalah area prasarana umum dan itu merupakan lahan milik negara. Bila negara tidak ikut campur di sini dan tidak menindak aparat yang berkepentingan terhadap pelanggaran tersebut tidak menindak, maka saya selaku RT 011 03 Kelurahan Pluit yang akan dengan sendirinya saya akan bongkar. Oke, berarti kita akan bongkar, kita akan lihat nanti bagaimana update terus. Pasti. Dari info dari Bapak ya, terkait Pasti. pembongkaran ya Pak ya. Pasti. Oke, Ya, makasih pasti. Pak. Setia bahwa ia berpihak pada pemilik ruko. Kan suka-suka saya? Kalau saya kedatangan tamu dan kira-kira tamu itu bakal ya lebih dari 1 kali 24 jam di rumah saya, maka saya akan menemui Pak RT. Ya karena kan memang begitu peraturannya. Nah masalahnya Bapak ini, Pak DPR dan Bapak DPRD ini, Bapak datang ke tempat yang Bapak tahu ada masalah. Masalahnya adalah Pak RT dan pemilik ruko. Kalau Bapak berniat datang untuk membantu menyelesaikan masalah, maka seharusnya Bapak menemui kedua belah pihak atau bahkan duduk bareng dengan mereka, dengan Betul Pak RT, banget, Mas. Pak Riang dan para pemilik toko supaya tahu duduk permasalahan yang sebenarnya seperti apa dan apakah bisa dicarikan jalan tengah atau jalan keluarnya. Tapi kan tidak, Bapak hanya datang menemui pemilik ruko saja dan mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Nah, tapi begitu ada orang yang bertanya, Bapak malah menjawab, ya kan suka-suka saya. Lalu sebenarnya untuk apa Bapak datang ke sana? Apa cuma sekedar numpang ngopi aja? RT, ini kan dengan viralnya polemik ini Pak, nama Bapak kan ini secara tidak langsung atau secara langsung kan jadi bahan pembicaraan gitu Pak. Dan banyak dukungan terhadap Pak RT baik dari masyarakat, ada juga salah satu tokoh yaitu Ahmad Saroni. Didukung oleh Pak Ahmad Saroni, tanggapan Pak RT apa Pak? Betul. Mungkin gini ya, terkhusus. Saya tidak kenal beliau ya. Saya tidak bertemu dengan beliau, tapi dengan atensi beliau itu ya luar biasa lah. Bukan karena dia seorang
anggota dewan, bukan. Tapi kan paling tidak kalau orang sudah peduli dengan lingkungan, berarti dia punya insting, dia punya naluri kebangsaan yang baik. Ingat, dicatat itu. Kalau Sahroni memperhatikan lingkungan, berarti Sahroni memiliki naluri kebangsaan yang baik. Itu pendapat saya. Seperti itu. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak mengenal beliau, saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi atensi beliau untuk permasalahan ini salut dan terima kasih. Itu tanggapan saya. Kalau kepada kita bilangnya apa ya, netizen lah, netizen yang banyak banget yang dukung Pak RT nih. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu Pak RT. Betul. Jadi begini. Kalau kita melihat satu permasalahan dan kita tidak peduli, kita menjadi orang yang salah. Justru netizen-netizen inilah orang-orang yang benar. Karena umumnya mayoritas netizen, dia tidak rela dan tidak ikhlas kalau melihat ada kezoliman, ada ketidakbenaran. Mereka akan bertindak meskipun tindakan mereka hanya berupa komen, hanya berupa subscribe, hanya berupa share. Tapi itu udah bermanfaat buat lingkungan kita. Yang tidak peduli itu memang harus dilakukan supaya banyak orang tahu peran netizen sekarang sangat besar. Dengan demikian permasalahan itu bisa menyebar kemana dan orang tahu, sehingga pemerintah akan concern lebih serius terhadap permasalahan. Betul Jadi banget, salut Mas. atas nama pribadi kepada seluruh netizen Indonesia. Salam kompak, salam hormat saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan peristiwa ini saya jadi viral. Terima kasih. Siap. Pak Makasih RT, Pak lagi RT. Pak RT. Ya. Ada gak partai politik yang datengin Pak RT untuk dibuat jadi caleg? Nah, mungkin Terima kasih sudah nonton. Kemarin waktu demo, saya nggak tahu tepatnya jam berapa, karena kebetulan saya juga sedang bekerja ya. Tapi saya akan menanggapi bahwa setiap warga negara memang punya kebebasan dan punya hak untuk berdemo. Tapi kan berdemo itu harus tahu dulu untuk apa, tujuannya apa, dasar hukumnya apa. Bila mana mereka mendemo kepada saya sesuatu hal yang tidak mengerti, saya jelaskan. Usaha daripada mungkin ya pengusaha-pengusaha yang ada di Ruko Jet 4 Utara dan Jet 8 Selatan, itu bukan usahanya yang dibongkar, bukan bangunan gedungnya yang dibongkar, tapi yang ditertibkan itu pengembalian fungsi. Maka jangan diplesetin kata bongkar, kurang tepat dalam bahasa saya. Saya lebih suka dengan bahasa penertiban, merapikan. Jadi yang ditertibkan kemarin itu, yang dirapikan kemarin itu adalah memang udah fungsinya. Saluran air dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya menjadi saluran air. Nah, di sini saya sangat salut dengan keberanian Bapak RT, berani bertindak untuk hal yang benar, karena semestinya saluran air biar untuk fungsi saluran air. Lah kok bisa-bisanya ditutup. Ini sering menjadi kebiasaan. Dan saya sebagai pendukung Pak RT mengacungkan 2 jempol jari untuk Bapak RT. Dan ternyata Bapak RT ini sangatlah viral dan sangat dipuji-puji oleh para netizen dari Indonesia. Terima kasih buat sahabatku yang telah memuji Bapak RT dan juga telah memviralkan berita ini. Karena kalau tidak ditertibkan, maka ya begitulah kira-kira akan terjadi banjir dan juga akan terjadi genangan air. Semestinya selokan kok ditutup. Dan ini sering menjadi kebiasaan. Cobalah buat sahabatku semua, kita perlu kesadaran diri. Janganlah kita berbuat egois semaunya diri. Dan semoga video ini bisa menjadi pembelajaran betapa pentingnya selokan atau saluran air untuk kita bersama. Jadi jangan sampai selokan tersebut ditutup ya. Itu akan menyebabkan banjir. Meskipun kelihatan sepele. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua dan saya sangat salut keberanian Bapak RT. Dan semoga para sahabatku dimurahkan rezeki. Dan jangan lupa yang suka dengan video saya, Kang Toha akan update berita seputar Indonesia yang lagi viral, yang lagi ngetren. Buat sahabatku yang suka dengan video saya, bagikan ke teman-teman Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.